Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore. Sore, Bu. Selamat sore semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Waduh, Sore, ada Bu. siapa Amin. Amin, saja ini. Amin, Ma amin ya rabbal amin. alamin. Oke. Amin. Baik, kami mohon maaf agak terlambat dari waktu yang sudah disampaikan. Tadi harusnya jam 16.00. Kebetulan masih ada meeting untuk persiapan. Jadi kami bisa buka di jam 16.13. Tapi matur nuwun, terima kasih banyak. Teman-teman sudah bisa memenuhi undangan kami untuk sosialisasi dan mungkin ada banyak pertanyaan terkait dengan wisuda. Insya Allah hari ini kita akan buka sesi tanya jawab dan juga diskusi dan juga paparan terkait dengan prosesi wisuda Universitas Siber Asia periode 2 tahun akademik 2023-2024. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Em, Selamat sore semuanya. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Bapak Ikhwani Saputra. Teman-teman mungkin yang sudah 3,5 tahun atau 4 tahun di Unsia atau mungkin ada yang 2 tahun di Unsia sudah kenal lah ya. Ada Pak Ikhwani Saputra, Kepala Biro Administrasi Akademik. Kemudian saya juga ditemani oleh ibu-ibu Sekprodi yang luar biasa. Di sini ada Ibu Ratih Awilis, Agoro Wilis dari manajemen. Selamat sore. Kemudian ada Ibu Vesa Ashifa dari Sistem Informasi. Selamat sore Bu Vesa. Kemudian kita ada Bu Ayu Lestari yang saat ini kayak agak bermasalah dengan background. Selamat sore Bu Ayu. Terima kasih sudah bergabung. Dan saya juga dibantu oleh tim admin kami, ada Mas Kesi dan juga ada Mas Farhan hari ini. Baik, hari ini kita akan ngebahas terkait dengan wisuda Universitas Siber Asia. Jadi saya akan bagi 3 part. Yang pertama adalah saya akan sampaikan terkait dengan informasi umum dari wisuda Universitas Siber Asia periode 2. Kemudian nanti Pak Ikhwani akan masuk ke dalam pemutakhiran data, begitu, dan juga konfirmasi. Dan yang ketiga, nanti Mas Farhan akan menyampaikan kepada teman-teman terkait dengan pendaftaran wisuda kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah siap untuk mendengarkan. Dan if you have any question, silahkan nanti bisa di chat di obrolan atau nanti juga teman-teman bisa raise hand pada saat sesi tanya jawab. Begitu ya? Oke. Baik. Saya izin share dulu terkait dengan surat edaran yang insya Allah nanti hari ini kami akan sampaikan kepada teman-teman. Sudah terlihat ya? Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman calon wisudawan Universitas Siber Asia yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan selamat atas kelulusan teman-teman semuanya dan kami berharap semua dalam kondisi sehat walafiat dan juga bisa nanti turut berpartisipasi dan juga ikut dalam prosesi wisuda Universitas Siber Asia yang kedua. Jadi Alhamdulillah UNSIA sudah meluluskan teman-teman akan ada di angkatan kedua ya untuk prosesi untuk wisuda Universitas Siber Asia. Nah, wisuda ini nantinya akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024. Jadi masih ada waktu sekitar kurang lebih dari 1 bulan ya, kurang dari 1 bulan lah, sekitar 3 minggu untuk dapat membooking begitu ya. Mungkin kalau misalkan ada yang sedang bekerja, mungkin ada cuti atau bagaimana, monggo silakan diaturkan. Hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 kami akan bertemu dengan teman-teman untuk melaksanakan wisuda Prode 2 tahun akademik 2023-2024. Waktunya adalah di jam 8 pagi sampai selesai. Perkiraan kami itu selesai di jam 1 siang. Jadi jam 8 pagi sampai jam 1 atau 1.30, insya Allah kegiatan sudah selesai. Tempatnya ada di Gedung Cyber Universitas Nasional di Jalan Sawo Manila nomor 61, Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi kami nanti akan meng-guide juga teman-teman em, lokasi precise-nya begitu ya. Ini ada di Pejaten Pasar Minggu, di kampus kakak kita. Di belakang itu ada di kampusnya itu ada gedung cyber yang biasa juga digunakan untuk wisuda instansi lain ataupun juga kegiatan-kegiatan umum.
cukup besar, kapasitasnya sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Jadi insya Allah nanti teman-teman bisa melakukan wisuda di sana. Oke, kemudian untuk pembayaran wisuda sendiri sudah kami sampaikan juga di surat edaran yang pertama. Untuk wisuda ini dilakukan secara hybrid ya teman-teman. Jadi hybrid teman-teman bisa memilih apakah onsite atau online. Di wisuda onsite, teman-teman nanti akan dikenakan untuk biaya administrasi besarnya Rp1.750.000. Biaya ini diberlakukan untuk satu orang wisudawan dan juga dua orang pendamping. Jadi kalau sebelumnya itu hanya satu orang pendamping, di angkatan teman-teman itu kami tambah menjadi dua orang pendamping. Kemudian untuk yang memilih dengan online, teman-teman bisa kemudian menyelesaikan administrasi untuk wisuda besarnya Rp1.500.000. Dan juga untuk misalkan teman-teman akan kemudian menambah jumlah pendamping, ada yang membawa orang tua mungkin atau mungkin keluarga, kerabat, ada tambahan dari luar dua orang pendamping yang sudah disampaikan di atas, maka teman-teman bisa membeli undangan tambahan besar adalah Rp200.000 per orangnya. Nah, biaya wisuda onsite ini meliputi biaya pengurusan dokumen ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, teman-teman. Jadi, em, baik itu wisuda onsite maupun wisuda online, kami pasti akan menguruskan seluruh keperluan dokumentasi, dokumen ijazah, tidak hanya ijazah tapi juga transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Nah, untuk wisuda onsite, privilege-nya adalah teman-teman akan mendapatkan semua dokumen ini pada saat prosesi wisuda secara langsung. Jadi tidak delay feedback, begitu ya. Tidak harus misalkan seperti kampus lain yang harus mengurus itu, contoh misalkan 2 minggu setelahnya atau mungkin 3 bulan setelahnya, seperti itu. Tidak. Tapi kami akan usahakan dan kami akan pastikan kami bisa memberikan seluruh ijazah transkrip dan juga SKPI ini pada saat teman-teman menyelesaikan atau melakukan prosesi wisuda tadi. Kemudian biaya ini juga termasuk biaya baju toga dan juga konsumsi snack untuk 3 orang, satu wisudawan dan juga 2 orang pendamping tadi. Dan terakhir adalah dokumentasi foto saat pelantikan wisuda. Dokumentasi ini hanya berlaku untuk 3 shot kalau tidak salah, ketika naik, kemudian pindah kuncir, dan juga pada saat pemberian ijazah. Jadi apabila teman-teman nanti ingin menambah foto, misalkan foto keluarga, atau mungkin juga foto dengan kerabat, begitu ya, maka kami sarankan mungkin bisa melakukan di foto studio yang lain, begitu ya. Tapi juga kami akan menyediakan back wall unsia gitu kan wisuda yang Satu nantinya lagi. oke, tim admin mohon izin bisa dibantu. Jadi teman-teman nantinya bisa kemudian melakukan foto di sana kalau misalkan teman-teman bersedia. Kemudian untuk wisuda online, biaya yang tadi sampaikan itu juga termasuk juga biaya pengurusan dokumen ijazah, transkrip nilai, dan juga surat keterangan pendamping ijazah. Jadi semua ini kami uruskan dan ini juga memang bukan perkara mudah untuk pengurusan dokumennya karena juga pelaporan PD Dikti, kemudian pelaporan untuk PIN, Personal Identification Number, ke Dikti untuk ijazah itu juga kami uruskan dari tim administrasi. Dan seluruh dokumen ini, mohon maaf, seluruh dokumen ini untuk wisuda online itu akan kami kirimkan begitu ya kepada teman-teman. Jadi ini tidak didapatkan secara langsung, tapi juga akan kami kirimkan dengan durasi waktu mungkin sekitar maksimal 2 mingguan seperti itu. Nah, biaya tadi di atas tidak termasuk biaya untuk jasa pengiriman ijazah atau pengiriman toga ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti saya akan drop dulu, mohon maaf. Oke. Jadi apabila teman-teman ingin baju toganya dikirimkan, begitu ya, atau juga nanti ijazahnya dikirimkan untuk yang online, maka biaya tadi di luar dari biaya jasa pengiriman, tergantung dari range area, begitu ya, dari teman-teman sendiri. Oke, kemudian nanti Pak Ikhwani juga akan menyampaikan terkait dengan alur pendaftaran dan juga pembayaran dan juga pendaftaran wisuda, di mana ketika teman-teman sudah selesai melakukan yudisium, teman-teman silakan dapat melakukan pengisian pemutakhiran data yang pada surat edaran sebelumnya sudah kami sampaikan. Pengisian pemutakhiran data ini bisa dilakukan melalui siakat ya, teman-teman ya.
Kemudian nanti setelah selesai ada konfirmasi pemutahiran data juga, ada G-form yang teman-teman harus isi. Nah, setelah itu selesai, maka teman-teman silakan bisa menghubungi hotline keuangan untuk melakukan biaya wisuda. Pembayaran biaya wisuda ini secara default kami sudah settingkan seluruhnya di Siakat itu untuk onsite. Tapi kalau misalkan teman-teman mau online, maka silakan bisa menghubungi hotline keuangan. Tapi kalau misalkan tidak ada perubahan, silakan teman-teman bisa membayarkan sesuai dengan nominal yang berlaku di Siakat. Dan untuk di Siakat apabila kemudian teman-teman ada penambahan jumlah pendamping, maka tetap harus kemudian menghubungi pihak hotline keuangan kami. Setelah itu selesai, maka teman-teman nanti akan diarahkan untuk daftar wisuda. Daftar wisuda ini akan dilakukan di website kami yang secara tersinkronisasi di wisuda.unsia.ac.id. Nanti Mas Farhan akan sampaikan kira-kira data-data apa saja yang perlu teman-teman isi di microsite wisuda.unsia.ac.id. Untuk pendaftaran wisuda, pastikan teman-teman satu dapat men-screenshot tampilan Siakat setelah teman-teman melakukan pembayaran. Jadi bukti pembayarannya itu screenshotnya adalah screenshot Siakat ya, yang sudah dilakukan pembayaran, bukan bukti pembayaran misalkan dari transfer atau dari mobile banking, bukan seperti itu. Tapi screenshot yang nanti akan diminta pada daftar wisuda adalah screenshot di Siakatnya. Jadi kalau Siakatnya memang sudah selesai, sudah dilakukan pembayaran, maka akan ada perubahan, maka itu yang kemudian akan di-screenshotkan. Kami berharap teman-teman bisa melakukan pembayaran sampai tanggal 30 November untuk teman-teman yang ingin mengambil toganya secara langsung di kampus, atau kami juga menyediakan pelayanan pada saat kegiatan prosesi wisuda berlangsung. Jadi sebelum wisuda berlangsung, di pagi hari begitu ya, di sekitar jam 7, kami akan buka booth begitu ya, untuk pengambilan toga di venue acara atau di tempat acara. Jadi silakan apabila teman-teman yang mungkin tidak sempat datang ke kampus bisa langsung kepada di tempat acara. Tapi kalau teman-teman yang ingin toganya dikirimkan begitu ya untuk prosesi online misalkan, kami berharap sebelum tanggal 23 atau maksimal tanggal 23 November pembayaran sudah dilakukan. Kenapa? Kami butuh sekitar 2 minggu sampai 1 mingguan untuk bisa mengirimkan toganya dan juga untuk memproduksi toganya, begitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memenuhi untuk kegiatan ini. Oke, untuk kontak pendaftaran dan hotline keuangan itu nanti sudah akan kami share itu di apa namanya di wisuda.unsia.ac.id. Dan untuk surat edaran ini nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman di grup. Jadi teman-teman sudah bergabung di dalam grup wisuda. Nanti informasi-informasi update terkait dengan wisuda akan kami sampaikan di dalam grup tersebut. Begitu. Untuk saya, untuk saat ini mungkin itu dulu pengumuman dari kami. Mungkin untuk satu lagi, mohon maaf. Di dalam nanti microsite kami, itu juga nanti akan berisi semua informasi terkait dengan wisuda, termasuk akomodasi, termasuk juga nanti eh, informasi terkait dengan mungkin tempat tinggal begitu ya, atau misalnya teman-teman yang dari luar kota mau kemudian ke Jakarta untuk onsite, kami sudah sampaikan di sana ada beberapa pilihan em, tempat menginap begitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan share juga ke teman-teman dan teman-teman bisa memilih atau bisa juga mencari sendiri juga silakan. Tapi di dalam microsite nanti kami juga sudah akan sampaikan terkait dengan eh, informasi akomodasi yang ada. Termasuk juga kalau misalkan teman-teman nanti ke menara, sorry, ke tempat wisuda itu bisa menggunakan apa, terus kemudian bisa apa namanya public transportation kah atau mungkin apa namanya yang transportasi secara pribadi itu akan kita sampaikan di dalam microsite. Mungkin itu dari saya. Nanti kita akan buka question and answer. Tapi sebelum kita buka itu, Pak Ikhwani mungkin akan bisa share terkait dengan pemutahiran data. Silakan Pak Oke, Ikhwani. siap. Terima kasih Bu Meta dan terima kasih teman-teman. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian di forum kita pada sore hari ini. Izin saya langsung untuk share ya terkait dengan
pemutakhiran data. Nah, mungkin bagi teman-teman sudah mendapatkan info ya dari Prodi dan juga dari edaran yang sudah di-share oleh tim wisuda, oleh tim Bu Meta terkait dengan pemutakhiran data calon wisudawan dan wisudawati Unsia periode 2 2023-2024 yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 8 Desember 2024. Nah, nantinya eh, teman-teman tuh diharuskan untuk melakukan atau minimal mengecek ya data-data yang sudah tertera di Siakat apakah sudah valid dan sudah sesuai sehingga mengurangi error yang terjadi di pelaporan eh, terkait dengan lulusan Universitas Berasia. Nah, di sini juga teman-teman juga dapat mengecek ya untuk website kita yaitu di wisuda.unsia.ac.id terkait dengan informasi dan update terkait penyelenggaraan wisuda periode kedua ini. Nah, adapun isiannya itu adalah sip. Nah, ini saya sudah izin ke Mas Didik ya. Di sini Mas Didik kebetulan PA saya, alhamdulillah ini sudah lulus juga ya di semester ini. Nah, isiannya apa saja yang perlu kita perhatikan? Jadi kalau teman-teman lihat ya di Siakat, teman-teman bisa masuk ke data mahasiswa, di situ ada biodata. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mulai dari NIM ya. NIM sudah pasti tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Pasti eh, sesuai karena ini kan diberikan dari awal. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan itu ada nama mahasiswa. Biasanya ada tuh teman-teman yang ternyata berbeda nih namanya. Jadi pas eh, pendaftaran ditulisnya Didit ya, padahal harusnya Didik. Nah, seperti itu. Nah, harap diperhatikan kesesuaian dengan dokumen-dokumen yang resmi lainnya seperti kartu keluarga, KTP, dan ijazah sebelumnya. Misalnya teman-teman sebelumnya SMA, maka ijazah SMA-nya. Kalau teman-teman sebelumnya D3, mungkin mengikuti ijazah yang D3-nya. Nah, itu harus dipastikan sama ya teman-teman ya, karena akan berpengaruh terhadap birokrasi administrasi di kemudian hari. Seperti itu. Oke, setelah itu diperhatikan, maka teman-teman lihat di informasi umum akan ditampilkan di ijazahnya teman-teman. Jadi monggo untuk teman-teman yang belum melakukan perubahan itu bisa dicek ya. Begitu juga dengan NIK dan nomor kakak ya teman-teman ya. Jadi nanti diperhatikan serta nomor telepon. Baik, itu adalah data-data yang perlu diperhatikan. Nah, setelah teman-teman selesai, maka teman-teman bisa simpan. Jadi klik simpan ya. Klik simpan, maka data tadi akan tersimpan dan terupdate. Tapi sebelumnya, jangan lupa nih, ini contoh yang baik, Mas Didik sudah melakukan update terkait dengan foto. Nah, ini yang kita juga minta di formnya. Ya. Jadi nanti formnya akan saya jelaskan setelah ini, tapi ini adalah bentuk bagaimana pas foto yang kita inginkan. Jadi mungkin terus rambutnya rapi ya, terus bagi teman-teman yang berjilbab itu bisa menggunakan jilbab hitam ya. Jadi sehingga kontras antara latar belakang dengan jilbabnya teman-teman seperti itu. Jadi terlihat bahwa ini adalah calon lulusan Unsia periode kedua ini. Jadi setelah itu teman-teman bisa simpan dan langsung lanjut ke pengisian form. Pengisian formnya ini yang tadi saya sempat singgung ya. Jadi harusnya sudah bisa diakses karena sudah di-share di surat edaran dan juga Bapak Ibu Kaprodi juga sudah menyampaikan ya. Kaprodi dan Sekprodi sudah menyampaikan di grup-grup Prodi terkait dengan hal ini. Nah, apa saja yang diisi? Itu ada NIM, nama lengkap. Nah, ini jadi inline ya. Nanti kita akan melakukan pengecekan nih terhadap data yang sudah teman-teman inputkan di Siakat dan juga diinputkan di form ini. Apakah sesuai? Terus program studi tentu program studi ada 5 ya pilihannya. Jadi teman-teman pilih program studi di mana tempat teman-teman saat ini berkuliah. Terus tempat lahir ini bisa diisikan tentu sesuai dengan KTP ya teman-teman ya. Balik lagi
KTP ataupun kakak itu disesuaikan. Terus tanggal lahir, judul tugas akhir. Nah, judul tugas akhir ini fungsinya apa? Itu adalah fungsinya untuk nanti di transkrip nilai. Jadi nanti di transkrip nilainya teman-teman, selain biodata, selain draft nilai yang sudah didapatkan selama berkuliah di Unsia, itu juga ada judul tugas akhirnya teman-teman. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, alamat domisili saat ini. Kenapa ini dibutuhkan? Karena tadi ya, adanya kebutuhan kita dalam pengiriman toga. Terus mungkin bagi teman-teman yang tidak dapat hadir secara onsite, teman-teman kan dikirimkan juga nih nanti untuk dokumen-dokumen yang teman-teman dapatkan saat wisuda offline itu akan didapatkan juga oleh teman-teman yang mengikuti secara online. Tapi tadi ada tambahan biaya Bu Meta ya terkait dengan pengiriman dan lain sebagainya. Nah, ini mengapa ini dibutuhkan tadi ada beberapa alasan yang kiranya harus menjadikan alamat ini diperlukan seperti itu. Terus nomor telepon aktif ini tentunya juga ya ketika kita ingin nanti berkomunikasi terkait dengan pelaksanaan wisuda, bahkan setelah wisuda nanti ya itu ada tracer study. Nah, itu kita butuh feedback nih dari teman-teman dan juga dari industri tempat teman-teman bekerja. Nah, itulah kita memerlukan data nomor telepon aktif yang dimiliki oleh teman-teman. Terus yang selanjutnya email aktif, ini juga bisa diisikan ya teman-teman ya. Dilanjutkan untuk foto formal. Nah, ini tadi yang teman-teman lakukan ya di Siakat itu fotonya itu juga dapat di-add ataupun di-upload di form ini. Jadi foto yang sama itu bisa di-upload di form ini dengan ketentuan ukuran foto 3x4 ini nanti untuk keperluan di ijazah, tapi nanti akan kita bantu dari tim wisuda. Terus foto menggunakan background putih, terus bagi laki-laki menggunakan kemeja putih, jas hitam, dan dasi hitam. Ketentuannya tadi seperti fotonya Mas Didik itu ya. Terus bagi teman-teman yang menggunakan hijab, dapat menggunakan hijab berwarna hitam. Nah, ketentuan lainnya itu berambut rapi ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki rambut panjang, teman-teman bisa sesuaikan terlebih dahulu ya, jangan lupa disisir. Jadi biar biar terlihat lebih cantik ataupun lebih ganteng di pas foto ini. Seperti itu ya teman-teman. Terus ini ukuran toga wisuda. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang konsep utamanya itu harus mengisi nih. Nah, dengan kurang lebih seperti ini ya sizingnya. Mulai dari S, M, L, XL, dan XXL. Nah, jika ada teman-teman yang di luar dari sizing ini, boleh konfirmasi saja. Nanti bisa konfirmasi ke tim kita, ataupun boleh ke Prodi ya. Nanti bisa kita sampaikan ke tim administrasi umum untuk dipersiapkan gitu, seperti itu. Jadi sizing saat ini mulai dari S, M, L, XL, dan double XL ya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih untuk ukuran dari toganya. Terus lanjut, status kerja. Nah, ini sebenarnya ini kita butuhkan untuk tracer study, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sudah bekerja, maka bisa mengisi dengan sudah bekerja. Bagi yang belum, ya tinggal pilih ya. Di pilihan belum bekerja, seperti itu. Nah, lanjut. Jika sudah bekerja, sebutkan tempat kerja atau PT teman-teman saat ini bekerja. Nah, ini bisa disebutkan saja. Nah, bagi yang belum bekerja, itu bisa diisi dengan strip. Karena ini harus diisi ya, teman-teman ya. Jadi, biar agar kita mengetahui dan tadi ya, untuk memenuhi tracer tadi lulusan Universitas Siber Asia. Lanjut, status pekerjaan. Ini ada pilihannya, ada 6 ya, teman-teman ya. Bekerja full time, part time, wira swasta, melanjutkan pendidikan, tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja, dan yang terakhir belum memungkinkan bekerja. Nah, teman-teman bisa memilih dari 6 pilihan ini. Terus selanjutnya nama atasan dan jabatan. Nah, ini sebenarnya untuk referensi teman-teman. Jadi untuk di tracer tadi kan kita membutuhkan nih PIC ataupun referensi person yang bisa kita hubungi, utamanya tentang pekerjaannya teman-teman seperti itu. Nah, di sini nama atasan dan jabatannya sebagai apa
tempat teman-teman bekerja. Dan yang selanjutnya itu nomor telepon dari atasan tersebut. Nah, jadi nantinya ini akan memudahkan dari tim Tracer tadi juga untuk melakukan pengecekan ataupun menghubungi bagaimana eh, kelanjutan teman-teman setelah lulus dari Universitas Siber Asia seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah telah melakukan pengecekan dan pemutakhiran data pada sistem akademik Unsia? Nah, tadi ya, teman-teman, ketika teman-teman sudah sudah mengecek dan melihat bahwa data-data penting yang ada di si akad itu sudah terisi dengan benar, maka teman-teman bisa mengklik ya. Kalau belum, saya sarankan langsung langsung ubah ya. Jadi jangan tidak nih. Jadi saya tidak ingin ada jawaban tidak sebenarnya. Jadi kalau bisa jawab eh, jawabannya itu iya. Jadi sehingga teman-teman sudah melakukan perbaikan dan pemutakhiran data di siakat kita. Nah, jika teman-teman menjawab ya, maka teman-teman bisa add screenshot ya terkait dengan bahwa sudah melakukan perbaikan data di siakat. Jadi bisa di screenshot saja tadi di halaman biodatanya itu bahwa sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, yang ini yang paling penting juga nih teman-teman. Di akhir ini adanya konfirmasi hadir wisuda periode 2 Unsia secara daring atau luring di hari Minggu tanggal 8 Desember 2024. Jadi kami dari Universitas Berasia ingin mengetahui nih teman-teman itu dapat hadir secara daring atau luring nih teman-teman di tanggal 8 tadi. Walaupun kami mungkin saya secara pribadi mengharapkan teman-teman bisa datang nih secara luring. Kita bertemu langsung ya. Seperti yang kemarin itu 50 mahasiswa datang secara langsung, hanya 3 kalau saya tidak salah yang berhalangan hadir. Jadi kita bisa ya ini momennya teman-teman untuk bertemu sesama angkatan dan juga dengan pimpinan bahkan foundernya Unsia nih. Jadi ini momen yang tepat lah buat teman-teman untuk menasbihkan bahwa ya teman-teman saat ini sudah menjadi lulusan Universitas Siber Asia seperti itu. Jadi saya harapkan jawabannya onsite ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi itu saja Bu Meta untuk pemutakhiran data dan juga tadi ya bagaimana itu dilakukan di Siakat. Jadi tadi kurang lebih teman-teman saya harapkan bisa melakukan pengecekan data di Siakat dan juga mengisi form terkait dengan pemutakhiran data ini maksimal di tanggal 16 Desember 16 November, mohon maaf. Jadi setelah itu kita akan tutup karena kan tadi ya yang seperti yang Bu Meta sampaikan kita butuh banyak data nih terkait dengan yang teman-teman isikan tadi mulai dari ukuran toga kita harus persiapkan juga tuh terus tempat domisili teman-teman saat ini agar nanti bisa dilakukan mapping untuk pengiriman dokumen maupun toga yang akan teman-teman gunakan pada saat wisuda nanti. Seperti itu ya teman-teman dan terima kasih Bu Meta atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwani. Alhamdulillah sudah di-share juga dan terima kasih Mas Didik sudah dibolehkan dibolehkan digunakan akunnya Matunun. Sehat ya Mas Terima Didik kasih Mas akhirnya Didi. akhirnya lulus juga. Wah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mantap. Oke. Teman-teman kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada Mas Farhan. Mas Farhan ini di bagian IT kami. Nanti Mas Farhan akan share terkait dengan bagaimana sih daftar wisudanya dan juga mungkin akan share sedikit terkait dengan microsite kami terkait dengan wisuda.unsia.ac.id. Yang tadi saya sampaikan juga di dalam microsite itu juga sudah ada akomodasi begitu ya dan informasi-informasi tambahan terkait dengan wisuda. Jadi all in um, source lah kurang lebih seperti itu yang nanti akan kami update lagi. Uh, Termasuk juga surat-surat informasi atau surat-surat edaran juga akan kami update di sana. Mas Farhan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Selamat Ya, sore. selamat sore Mas Farhan. Bisa dibantu mungkin untuk Baik Ibu. disampaikan? Terima kasih. Baik, Monggo. selamat sore Bapak dan Ibu. Di sini saya mungkin akan menjelaskan beberapa tata cara pendaftaran. Mungkin langsung saja saya izin untuk share screen untuk ke website wisuda.ac.id. Baik, sudah terlihat teman-teman?
Di wisuda.unsia.ac.id ini, teman-teman akan mendapatkan beberapa info, salah satunya juga berita, tata tertib, dan info-info lain. Dan juga di sini ada kontak hotline dari tim kami, tim pendaftaran, dan juga tim keuangan. Di sini memang ada beberapa konten yang belum di-upload, seperti memang berita terbaru. Kami belum mengupload berita terbaru, tapi kemungkinan dua kali 24 jam akan terupload oleh tim berita kami. Jadi mungkin saya langsung saja ke cara pendaftaran untuk mendapatkan undangan online. Teman-teman bisa mengklik di sini, ada 2 button pendaftaran wisuda. Baik, saya salah satu button saya klik. Nah, untuk tata cara pendaftaran ini sebenarnya teman-teman sudah harus mengisi pemuktahiran data dari Pak Ikhwani yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ikhwani. Mengisi link ini berfungsi untuk teman-teman mendapatkan sebuah barcode. Jadi nanti barcode ini akan di-scan oleh tim pendaftar saat teman-teman datang ke lokasi wisuda. Baik, yang pertama teman-teman di sini diharuskan mengisi nama, nomor handphone aktif, dan untuk nomor handphone aktif ini diusahakan yang bisa dihubungi oleh tim pendaftar kami. Baik, di sini juga teman-teman diminta untuk memasukkan email aktif dan konfirmasi email. Kenapa kami membuat konfirmasi email? Karena memang banyak ada pengalaman beberapa ada yang typo di dalam email ini. Email ini sangat penting karena kenapa? Undangan akan dikirim melalui email yang teman-teman kirimkan. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa email ini sudah benar dan email aktif yang teman-teman sering gunakan. Baik, di sini juga ada pemilihan untuk program studi. Ada 5 program studi yang teman-teman ikuti. Dan untuk nomor induk mahasiswa. Untuk nomor induk mahasiswa perlu saya garis bawahi bahwa nomor induk mahasiswa itu hanya untuk teman-teman yang terdaftar di wisuda. Jadi kita ini memiliki sekitar 170 wisudawan yang akan diwisuda nanti. Nah, jadi memasukkan NIM teman-teman dan juga teman-teman harus memilih antara online dan onsite. Di sini ada pilihan. Dan untuk ukuran toga memang sudah ada di pemuktahiran data, tapi kami make sure kembali untuk ukuran toga ini, karena untuk ukuran toga dan juga pengiriman toga, teman-teman harus memilih salah satu. Di sini ada pilihan 2. Jika dikirim, teman-teman harus memasukkan alamat lengkap untuk pengiriman toga. Alamat lengkap, kota, kabupaten, provinsi, dan kode pos. Jika teman-teman memilih untuk ambil di kampus, untuk ambil di kampus itu berlaku bagi pendaftar sebelum Sabtu tanggal 23 November 2024. Lewat dari tanggal tersebut, teman-teman silakan, untuk dikirim, mohon maaf, untuk dikirim itu berlaku sampai Sabtu, teman-teman. Jadi jika teman-teman mendaftar lewat dari tanggal 24, teman-teman itu wajib ambil di kampus dan menghubungi tim pendaftar untuk jadwal pengambilan. Nah, di sini tadi sudah diinfokan oleh Bu Meta untuk bukti pembayaran wisuda. Jadi untuk pengisian form registrasi ini adalah pengisian terakhir, teman-teman, untuk bukti pembayaran wisuda. Jadi teman-teman di sini bisa melihat contoh buktinya itu seperti apa. Jadi buktinya itu seperti ini, teman-teman. Untuk bukti pembayarannya, ini adalah bukti yang harus teman-teman screenshot untuk di-upload di file di sini, teman-teman. Untuk file yang didukung bisa dilihat JPG, PNG, dan JPG maksimal 2 MB. Nah, untuk bukti pembayaran tambah keluarga pendamping, ini hanya untuk teman-teman yang menambah pendamping. Jadi, jika teman-teman tidak menambah pendamping, teman-teman tidak usah isi bukti pembayaran tambah keluarga pendamping. Jadi hanya saja untuk
bukti pembayaran wisuda saja. Baik. Di sini kalau teman-teman memasukkan nomor induk yang tidak terdaftar dalam untuk yang wisuda, itu tidak akan bisa mengisi teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman memang diwajibkan untuk men-select, men-checklist, eh, menyatakan bahwa data yang telah saya isi di atas adalah benar dan akurat. Dan teman-teman saya sarankan untuk mengecek kembali data-data yang teman-teman kirimkan. Baik, mungkin nanti akan ada pertanyaan. Saya sudah mengisi form tetapi belum menerima email. Baik, teman-teman. Jadi untuk menerima email itu, setelah teman-teman mendaftar, data teman-teman yang teman-teman kirimkan itu akan direview kembali oleh tim pendaftar kami. Jadi setelah direview, baru nanti kami approve dan itu akan terkirim untuk barcode dan emailnya teman-teman. Sesuai yang teman-teman kirimkan email terdaftarnya. Nah, setelah terkirim, barcode itu teman-teman akan mendapatkan barcode untuk masuk ke gedung. Jadi nanti akan ada tim pendaftar yang men-scan barcode teman-teman. Jadi sebelum di depan pintu, teman-teman sudah menyiapkan barcode-nya untuk di-scan. Jadi nanti akan otomatis. Baik, mungkin dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farhan, boleh di-share dulu tadi terkait dengan microsite-nya. Ada akomodasi di sana, boleh dibantu? Yang mana Ibu izin? Yang di microsite-nya di Oh, wisuda.unsia.ac.id. baik Bu. Mhm. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di atasnya itu ada di atas Kak, mohon maaf. Oke, ada info wisuda ya, bisa diklik deh. Ada info wisuda di sana. Di info wisuda itu ada juga akomodasi yang tadi saya sampaikan. Untuk info wisuda yang akomodasi itu sudah kami unggah juga beberapa alternatif akomodasi yang bisa teman-teman kontak begitu. Dan ini akomodasi ini ada di sekitaran dari Universitas Nasional atau tempat wisuda kita berlangsung. Dan teman-teman nanti bisa mencoba mengkontak salah satunya atau mungkin bisa juga di luar itu. Tapi ini adalah beberapa alternatif yang kami sampaikan karena memang sangat dekat dengan apa namanya dengan venue acara. Ada di Purisau Manila, terus kemudian di bawah lagi Mas Farhan ada Sama Living, kemudian bisa di bawahnya lagi ada juga Arimbi Pejaten Suite, kemudian ada Pejaten Valley Residence, kemudian ada juga Tobana Pejaten House, atau misalkan teman-teman mau Aston, misalkan gitu kita juga ada tuh, ada Aston Hotel begitu, ada Urbanus Inn House TB Simatupang juga. Kemudian itu ya, nggak salah ya. Ada lagi nggak kira-kira? Ada Chick Water, ada beberapa alternatif ya teman-teman ya. But you can always apa namanya bisa cari yang lain juga nggak masalah. Tapi ini adalah beberapa yang kami provide. Bukan kami provide, kami sampaikan informasinya. Unsia sih tidak ada kerjasama apapun ya, tapi kami juga kami hanya memberikan informasi. Kira-kira ini loh teman-teman yang kira-kira akomodasi sekitaran dari uh, tempat wisuda kita, begitu ya. Oke, terima kasih Mas Farhan. Baik Ibu. Thank you. Oke, kemudian untuk nanti terkait dengan informasi-informasi lain di wisuda.usia ini juga akan ada frequent asked question, tata tertib, terus kemudian tata registrasi, dan izin juga saya menyampaikan bahwa memang setelah teman-teman melakukan pendaftaran pemutakhiran data, konfirmasi data, melakukan pembayaran, dan daftar wisuda di website ini, teman-teman nanti akan mendapatkan apa Mas Farhan akan mendapatkan notifikasi begitu ya. Notifikasi yang berisi nanti barcode. Benar Bu. Nah, notifikasi ini mohon dapat didengarkan secara seksama akan kami sampaikan di tanggal 5 Desember 2024 setelah jam 3 sore. Jadi kami akan uh, close dulu begitu ya semua data yang ada dan nanti kami akan kirimkan barcode tersebut untuk undangan yang teman-teman bisa dapatkan itu di tanggal 5 Desember. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kok saya sudah bayar tanggal 29, tanggal 26, segala macam, tapi saya belum dapat apa-apa nih, misalnya gitu. Maka
teman-teman tunggu dulu begitu, karena notifikasi itu akan kami sampaikan di tanggal 5 Desember tadi. Apa yang kemudian akan kami sampaikan di dalam tanggal 5? Tanggal 5 itu nanti kami akan sampaikan beberapa hal, antara lain yang pertama, teman-teman akan mendapatkan barcode begitu, untuk nanti registrasi saat pendaftaran. Jadi semua pendaftaran kita sifatnya adalah online, jadi teman-teman pastikan emailnya aktif, emailnya betul begitu, sehingga nanti ketika proses registrasi dan proses kami pengiriman notifikasi itu bisa precise kepada teman-teman semuanya. Kemudian kita juga dalam email tersebut akan sampaikan juga tata tertib, meskipun nanti kami akan sampaikan di sini. Kemudian tata cara registrasi dan juga hal lain yang terkait dengan wisuda berlangsung seperti itu. Oke, tadi juga ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di dalam ruang chat. Silakan mau ada yang bertanya secara langsung, tidak masalah. Mas Didi. Tapi sebelum ke Mas Didi, Nun Sewu tadi saya cuma men-share saja bahwa untuk prosesi wisuda yang dapat masuk ke dalam ruangan adalah jadi untuk menjaga kehikmatan prosesi, kami mohon izin bahwa kami hanya memperkenankan anak di atas 12 tahun untuk bisa masuk ke dalam ruang prosesi wisuda. Jadi teman-teman nanti akan wisuda di lantai bawah, di lantai pertama, lalu nanti anggota keluarga akan masuk ke dalam tribun di dalam ruang atas atau di lantai 2. Dan untuk nanti yang akan masuk ke dalam ruang tribun tersebut adalah teman-teman yang memiliki tadi undangan atau barcode tadi, dan apabila ada tambahan pendamping, begitu pastikan di atas 12 tahun. Tapi jangan khawatir, apabila misalkan teman-teman Bapak Ibu punya anak balita, begitu ya, atau punya anak di bawah umur 12 tahun, kami menyediakan ada ruang tunggu dengan akses TV di sana cukup besar, yang nanti secara real time akan menginfokan atau akan menyediakan tampilan kondisi real yang ada di dalam ruang prosesi wisuda seperti itu ya. Jadi kami akan sediakan nanti ruang tunggu buat teman-teman atau keluarga teman-teman nanti agar nanti bisa menunggu di dalam ruang tunggu tadi. Oke, Mas Didi, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Ibu dosen semua dan rekan-rekan eh, yang akan melaksanakan wisuda. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat buat kita semua yang sudah melalui semua ini dengan segala perjuangannya yang jungkir balik, Berdarah-darah. berdarah-darah mungkin. Luar biasa. Saya cuma ingin menanyakan ini aja, Bu. Jadi sebelum adanya sosialisasi ini, kemarin itu kan kita sempat dikirimin kayak macam link pemutakhiran atau Betul, G-form macam-macam gitu kan. Dan betul. pembayarannya, kebetulan kemarin saya itu sudah melakukan pembayaran dan melakukan pemutakhiran data yang di G-form itu. Cuman di form yang pertama itu kayaknya itu tidak selengkap G-form yang kemarin, yang tadi ditampilkan oleh Pak Ikhwani gitu. Jadi apakah itu bisa dilakukan update atau gimana? Karena saya juga kebetulan sudah mendapatkan QR code, cuman QR code-nya kayaknya nggak terbuka ini dari dari apa dari emailnya Wisuda Universitas Berasia. Jadi pertanyaan saya itu aja, apakah saya harus melakukan kembali updating atau pendaftaran ulang gitu aja, Bu. Terima kasih. Oke, matur suwun. Baik. Terima kasih banyak Mas Didi. Yang terpenting adalah satu, alhamdulillah sudah melakukan pemutakhiran data dan juga alhamdulillah sudah ada dalam kondisi ini. Betul, memang kami ada update terkait dengan informasi-informasi karena informasi ini terus bergerak. Tapi kami pastikan, insya Allah mudah-mudahan yang terakhir disampaikan oleh Pak Ikhwani adalah yang terakhir kami bisa sampaikan. Jika ditanyakan tadi apakah bisa mengedit, jawabannya bisa ya Pak Ikhwani ya. Monggo silakan Pak Ikhwani. Oke, baik, terima kasih Dik. Ya, betul Bu Meta, Mas Didik dan mungkin 52 orang lainnya yang sudah mengisi ya sebelum hari ini, itu memang belum ada pertanyaan spesifik terkait dengan tadi ya, untuk keikutsertaan secara onsite atau online, terus nomor kontak atasan dan lain sebagainya. Nah, itu baru kita inputkan kurang lebih tadi pagi setelah kita diskusi di tim. Kita memerlukan data-data tadi terkait dengan research tadi, maka kita tambahkan di form pemutakhiran data. Sehingga bagi teman-teman yang sudah mengisi,
itu bisa melakukan editing atau mengisi ulang ya di link yang sama seperti itu. Oke, berarti intinya bisa ya Pak ya. Monggo Mas Didi, teman-teman yang lain, kalau tidak salah ada sekian ya. Saya nanti mungkin dapat update dari Pak Ikhwani yang sudah mengisi. Terima kasih. Dan kami mohon maaf, teman-teman harus mengedit dulu, mengedit kembali supaya informasinya lengkap. Terima kasih banyak. Oke, Mas Bayu, silakan. Jika belum, saya ke Mas Alga dulu ya. Mas Al Ghazali. Mohon maaf. Ya, Silakan. maaf Bu. Iya, Makasih Mas, Bu. mohon Apa? izin, Mas Bayu, tadi sudah saya panggil, saya ke Mas Al Ghazali dulu Baik, ya. Bu. Baik, Terima kasih baik, baik. banyak. Silakan Pak Al Ghazali. Terima kasih Bu Yan Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam So, warahmatullahi wabarakatuh, Pak. ya mumpung Pak Iswani menjawab tadi Bu, saya mau menyampaikan untuk perubahan namanya data saya yang di Siakat ini Pak Iswani. Saya sudah lama ini saya ingin merubahnya itu. Sampai sekarang tuh tetap dijawabnya itu apa namanya bahwa email saya itu sudah digunakan oleh user lain gitu. Padahal saya menerima ini dari email saya, apa informasi dari Unsia selalu dari email saya yang satu ini gitu Pak Ikhwani. Sehingga sampai sekarang ini saya nggak bisa merubah data saya karena sekitar 2 tahun ya lebih kemarin ini saya KTP saya pindahkan ke tempat saya yang baru, yang mana posisinya itu yang lama itu kabupaten, sekarang tuh di kota Pak Ikhwani. Tetapi alamat KTP saya yang lama itu masih rumah eh, saya juga kan gitu. Tapi saya kan karena KTP-nya sekarang udah berubah, saya mau mutakhirkan data, makanya saya mau rubah di Siakat. Sampai sekarang nggak bisa Pak. Tuan. Mohon dibantu. Jawabannya itu seperti itu. Apa namanya email saya itu dari pergunakan oleh user yang lain. Apa maksudnya itu Pak? Kalau saya harus ganti email atau gimana gitu? Baik Pak. Makasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ikhwani. Oke, terima kasih Bu Meta dan Mas Al-Ghazali ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa kendala seperti itu sih yang biasanya kita temukan. Nah, ini terjadi biasanya ada di sinkronisasi akun sih Mas Al-Ghazali. Nanti kami eh, sampaikan ke tim IT ya. Jadi solusinya seperti apa nanti kita bantu share ke grup wisuda. Jadi besok insya Allah pagi nanti kita share terkait dengan solusi jika teman-teman menghadapi kendala email sudah terpakai. Ini sebenarnya ada beberapa case yang sama dan bisa diselesaikan sih, Mas Al-Ghazali. Seperti itu. Ya, saya tambah lagi Pak Ikhwan nih. Seandainya apa perubahan data di Siakap ini belum bisa saya rubah, apakah pengisian yang di Google Form itu udah saya bikin alamat yang baru gitu Pak, yang sesuai dengan KTP saya gitu. Sorry, Mas Al-Ghazi, boleh diulangi pertanyaan? Maksudnya gini, seandainya nanti di Siakap saya belum bisa melakukan perubahan data, kita klik tombol simpan itu akan keluar seperti itu juga. Nah kan kita ngitung waktu nih Pak Ikhwan nih. Baik. Apakah di Google Form yang diberikan di link itu kan ada juga pengisian data itu semuanya. Apakah saya isi di situ bannya dulu atau gimana Pak? Oke, baik. Sebenarnya bisa diisikan terlebih dahulu sih, Mas Al-Ghazali, di form kita. Jadi kan ini kan kalau di form kan ada waktu ya, jadi kurang lebih 3 hari lagi. Nah, teman-teman, bagi yang mengalami kesulitan yang sama seperti Mas Al-Ghazali, bisa melakukan pengisian terlebih dahulu di form. Nah, setelah itu nanti kita akan umumkan terkait dengan solusi tadi. Solusinya seperti apa, nanti kita umumkan di grup, sehingga nanti ketika sudah ada solusinya, teman-teman bisa memfollow up dengan melakukan perubahan di Siakat. Seperti itu sih. Jadi paralel kerjanya terkait dengan pengisian tadi.
sudah Jadi tambahan terakhir ya Pak. selesai di 3 hari ini. Dan nanti dari, ya betul, jadi si akad itu sebenarnya eh, kita inginnya sebelum tanggal 16 juga, tapi jika memang ada kendala, nanti kita coba mapping ya berapa orang yang mengalami kendala ini, dan nanti kita tanyakan solusinya ke tim IT Terus yang seperti itu. terakhir, ini yang terakhir nih Pak, Pak Ikhwani, kemudian mengenai tagihan yang disiakat itu, misalnya saya berencana nanti apa namanya melalui online gitu ya Pak ya wisudanya, itu kan disiakat masih apa tertulis dengan nominal onsite. Apakah setelah saya mengisi data di apa namanya di Google Form atau di daftar wisuda itu baru bisa berubah itunya atau kita hubungi pihak keuangan atau gimana tuh Pak? Halo, izin. Pak Ikhwani, silakan nggak kedengeran nggak sih? Pak Ikhwan? Suaranya nggak clear Bu tadi, jadi Oh, oke. nggak dapat pertanyaannya apa. Enggak mengenai ini Pak Ikhwani, kemudian mengenai seandainya kita wisudanya melalui online, itu kan di tagihan itu kita membayarnya 1.500.000. Kalau onsite itu kan Oh, 1.750.000. iya. Kita kan untuk mendapatkan virtual account-nya itu kan kita harus ngambil dari si akad itu. Betul, Pak. Tadi sudah saya sampaikan, mohon izin saya ke Akad ya, Pak. Mungkin tadi Hmm. Bapak tidak mendengarkan, tapi sudah saya sampaikan. Memang secara default, di Siakat kami setting di 1.750.000 untuk onsite. Apabila itu tidak sesuai dengan tadi misalkan Bapak maunya online, silakan Pak bisa menghubungi hotline keuangan. Di Oh langsung grup, gitu ya. ya, Ya, di grup Wisuda sudah juga kami sampaikan, dan saya pikir juga Bapak Ibu kan sudah cukup lama di Unsia. Mudah-mudahan sudah hafal begitu ya dengan hotline keuangan ya, kami. Tapi kalau tidak, nanti saya akan minta tim kami untuk bisa mengingatkan kembali Bapak Ibu, kami akan share juga di grup. Begitu ya, Pak? ya. Makasih Bu Oke, Dian. sama-sama Baik, Pak. nih, makasih. Mudah-mudahan terjawab Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, saya akan langsung ke Mas Bayu, Pak Bayu. Silakan setelah Pak Bayu, saya ke Pak Ibnu, baru ke Mas Widyo. Monggo Pak Bayu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Kebetulan tadi pertanyaannya yang pertama sama ya Bu, sama Mas Didi, dan alhamdulillah sudah terjawab. Kemudian yang kedua ini Bu terkait eh, pendamping tambahan ya Bu. Nah, Baik, untuk yang memiliki anak balita tadi kan disediakan ruangan tersendiri seperti itu ya Bu. Nah, betul Pak. itu nanti termasuk pendamping tambahan atau bagaimana ya Bu? Atau Ya. yang pendamping tambahan yang ikut di ruang prosesi aja atau seperti apa? Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Pak Bayu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin ada kerabat atau keluarga yang juga ada anak di bawah umur 12 tahun, Bapak Ibu bisa masuk di dalam ruang tunggu. Ruang tunggu itu ada di luar ruangan aula prosesi. Dan jangan khawatir, Bapak Ibu tidak akan dapat cas untuk ruang tunggu ini, begitu ya. Karena ini adalah di luar dari aula. Tapi tetap bisa mengikuti prosesi karena ada TV yang akan kami sampaikan. Jadi Pak Bayu tidak perlu menambah jumlah undangan begitu. Tapi kalau misalkan mau secara lihat langsung begitu ya di dalam ruangan, maka kami mohon izin memang ada penambahan biaya begitu ya untuk undangan tambahan. Tapi Pak Bayu itu akan mendapatkan satu undangan itu mendapatkan 2 pendamping ya Bapak Ibu, 2 seat untuk pendamping dan semuanya mendapatkan konsumsi. Jadi itu adalah layanan yang kami sampaikan untuk teman-teman yang akan wisuda. Mudah-mudahan clear, Pak Bayu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Saya lanjut ke Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ibnu. Pertanyaannya yang pertama melanjutkan tadi tentang penambahan pendamping. Ketika ada anak di bawah 12 tahun dan lebih tepatnya balita begitu, yang ibunya masuk ke tribun begitu, Bu. Nah, apa boleh nanti di tengah-tengah acara, karena acaranya dari jam 8 sampai jam 1, di tengah-tengah acara ibunya keluar masuk itu boleh atau tidak? Atau yang bagaimana? Nah, pertanyaan yang kedua mengenai toga, Bu.
kalau tadi sudah dibahas tentang pengiriman dan pengambilan, bagaimana dengan pengembaliannya? Kalau misal onsite, apakah langsung setelah acara atau bagaimana? Itu, terima kasih. Baik, izin saya langsung jawab ya, Pak Ibnu. Baik, yang pertama adalah kami memang merekomendasikan Bapak Ibu apabila membawa anak balita, mohon agar anak balitanya ada yang mendampingi, begitu ya. Artinya apabila nanti ada kerabat Bapak Ibu yang akan masuk ke dalam ruangan prosesi, eh, kami mohon maaf bahwa anak balitanya memang tidak bisa masuk ke dalam ruang prosesi. Eh, karena itu, monggo silakan bisa disiapkan. Mungkin ada kerabat lain yang bisa menjaga eh, anak Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila misalkan tadi disampaikan, boleh nggak keluar masuk begitu ya? Eh, yang pasti satu, saya concern sama anaknya, Pak. Yang pasti anaknya harus ada pendamping ya, Pak. Jangan sampai kemudian anaknya ditinggal. Kami mohon izin, mungkin tidak ada yang bisa menjaga begitu ya. Jadi kami mohon maaf, tetap tetap harus ada yang menjaga. Kalaupun misalkan mungkin dari istri atau kerabat yang lain masuk ke dalam ruangan prosesi, kemudian nanti pada tengah-tengah kemudian akan keluar begitu ya, keluar masuk begitu. Kami tidak sarankan terlalu sering keluar masuk, tidak disarankan, tapi bukan berarti tidak boleh. Jadi misalkan memang ada keperluan, misalkan ke toilet atau mungkin ada keperluan yang lain, monggo silakan. Nanti kami akan berikan satu cap begitu ya, atau satu tanda di mana untuk masuk ke ruang tribun itu nanti akan ada tanda sendiri dan juga untuk masuk itu ada barcode-nya sendiri. Mungkin itu Pak Ibnu yang bisa saya sampaikan yang pertama. Yang kedua terkait dengan toga. Toga ini tidak dikembalikan Pak Ibnu. It belongs to you. Jadi ini adalah bagian dari biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi tidak perlu dikembalikan, tidak perlu juga nanti kemudian dipikirkan jasa pengiriman untuk kembalinya gitu kan. Karena ini menjadi privilege-nya Bapak Ibu semuanya. Istilahnya kenang-kenangan lah begitu ya dari Unsia begitu dari Bapak Ibu agar nanti Bapak Ibu mungkin nanti occasion-nya cuma dipakai satu kali mungkin seperti itu ya tapi mungkin nanti ada memorinya yang bisa kemudian akan bertahan. Mungkin itu Pak Ibnu jawaban dari saya, semoga memuaskan. Terima kasih banyak. Baik, oke, saya lanjutkan dengan Pak Wid. Apa kabar Pak Wid? Sehat? Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas Masya kesempatan. Allah. Monggo silahkan. Ketemukan kita Pak Wid? Gimana, Bu? Ketemukan kita nanti onsite? Kelihatannya saya online, Bu. Waduh, kecewa nih saya nggak bisa ketemu langsung. Iya, Mas. Ya, Monggo, nanti kapan bisa ketemu, Bu? boleh, Karena mohon. Silakan dari Pak Wid. Bumiayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam waktu warahmatullahi yang wabarakatuh. telah diberikan. Izin bertanya itu untuk pilihan online dan onsite-nya di Gihom nggak ada ya, Pak Ikhwani? Kemudian kalau sudah kita memilih, otomatis terhubung dengan keuangan atau kita menghubungi keuangan lagi untuk menentukan biayanya. Begitu kira-kira. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Pak Ikhwani, monggo. Masih mute, masih mute, Pak. Pak Ihwani masih mute, Pak. Oke, terima kasih Pak Widyo. Untuk pilihannya sudah ada Pak, jadi monggo di refresh saja Pak, biar terlihat kembali ya untuk Oh, pilihannya seperti itu. ya sudah update berarti ya. Kemarin saya ngisi pertama belum ada masalahnya. Terima kasih, Pak. Gitu saja, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, sami-sami. Terima kasih banyak Pak Wid. Saya ke Mas Panji atau Mas Alfian, lalu ke Mbak Resti. Silakan. Selamat sore, mohon izin Bu. Suara Ya, saya terdengar? selamat suara terdengar. Pak Alfian, silakan. Ya, terkait yang balita tadi, Baik. jadi apabila selesai acara, jika ingin membawa balitanya masuk ke dalam ketika selesai acara itu diperkenankan apa tidak? Jadi untuk foto-foto lah maksudnya gitu ya. Baik, Kan siap, kalau siap, waktu siap. acara kan nggak boleh ya. Jadi Ya. maksudnya kalau selesai acara gimana? Lalu yang kedua, eh, tadi mungkin saya kelewat ya, mohon maaf kalau saya berulang tanyanya. Untuk ijazah ini menunggu atau selesai wisuda langsung diberikan ijazah aslinya? Lalu yang ketiga untuk mekanisme legalisasi ijazah untuk kopiannya nanti itu mekanismenya bagaimana? Terima kasih. Sama-sama. Baik. Baik, Mas Alfian.
Mohon maaf. Yang pertama adalah terkait dengan balita, Bapak Ibu. Jadi otomatis, bukan otomatis sih. Tentu Bapak Ibu, monggo silahkan bisa masuk ke dalam ruangan auditorium, begitu ya, setelah kegiatan berlangsung em, dengan membawa balita teman-teman. Itu tidak masalah. Artinya yang terpenting adalah prosesi sudah selesai, kemudian nanti teman-teman dinyatakan sudah selesai di wisuda, begitu. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam ruangan untuk berfoto dengan videotron yang kami ada videotron yang cukup besar begitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Itu teman-teman bisa eh, melakukan foto-foto dengan keluarga segala macam itu boleh. Yang terpenting adalah prosesi sudah selesai, Bapak Ibu bisa membawa balitanya masuk ke dalam. Kemudian untuk yang ijazah, sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu bahwa polisi dari Unsia adalah Bapak Ibu yang wisuda onsite akan mendapatkan langsung ijazah, transkrip nilai dan juga SKPI-nya pada saat wisuda prosesi wisuda tersebut berlangsung. Jadi ini adalah privilege-nya Bapak Ibu. Kenapa kemudian kami mengencourage Bapak Ibu untuk bisa hadir on-site. Salah satunya adalah ijazah ini akan langsung Bapak Ibu terima. Bukan SKL ya, bukan surat keterangan lulus begitu, atau mungkin keterangan yang lain, tetapi kami sudah uruskan seluruh dokumentasi atau dokumen-dokumennya pada saat Bapak Ibu wisuda dan akan diberikan pada saat wisuda. Kemudian untuk legalisir ijazah, saya ke Pak Ikhwani. Silakan Pak Ikhwani. Ya, bagaimana Bu untuk pertanyaannya? Legalisir ijazah, Pak, bagaimana prosesnya? Oke, legalisir ijazah nanti akan kita infokan, teman-teman. Jadi biasanya itu ada biaya tambahan ya. Nantinya bagi teman-teman yang kiranya itu ingin melegalisir ijazahnya itu kita bukakan form nanti setelah wisuda tentunya bukakan form dan teman-teman bisa mengisi keperluannya untuk apa dan berapa jumlahnya agar kita persiapkan ya dari Unsia dan nanti bisa dikirimkan ke alamat teman-teman langsung seperti itu, Bu Meta. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Baik. Siap. Tadi ada sedikit terkait dengan Pak Widyo tadi, kalau nggak salah, kalau sudah daftar wisuda, kalau sudah pemutakhiran data, begitu ya. Kemudian kan nanti daftar wisuda, begitu ya. Nah, untuk daftar dan bayar wisuda, teman-teman sekali lagi saya infokan bahwa silakan cek siakatnya. Kalau di siakat itu sudah di default bahwa teman-teman itu ikut di onsite, ada biaya 1.750. Kalau teman-teman misalkan mau hadir online, maka silakan bisa mengkonfirmasi ke pihak keuangan. Dan juga untuk yang hadir onsite itu juga bisa konfirmasi ke keuangan untuk penambahan pendamping, boleh untuk pembelian undangan begitu ya, untuk pendamping itu juga silakan bisa konfirmasi ke pihak keuangan. Mungkin itu ya yang tambahannya ya. Mbak Resti, silakan. Apa kabar? Baik Ibu, terima kasih. Kabar baik-baik. Eh, saya bertanya gini, jadi kemarin waktu kita selesai semester itu, terus di Siakat itu muncul lagi ada tagihan. Jadi saya langsung kebayar 1 juta gitu, seperti biasa. Dan ternyata kita udah nggak bayar lagi gitu. Harusnya. Jadi kemarin saya udah koordinasi dengan pihak keuangan. Jadi tagihan saya yang 1.750.000 itu dipotong 1 juta. Jadi saya hanya membayar lagi 750 itu. Jadi nanti kalau saya screenshot gimana itu bukti bayarnya kan cuma 750. Biar Pak diketahui aja gitu Bu. Nggak apa-apa ya. Siap. Kalau menurut saya, satu, yang terpenting sudah konfirmasi ke keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan bisa nggak digabungkan antara yang tadi pembayaran 1 juta dengan yang 750 itu dalam satu file begitu ya. Mungkin bisa di-combine, bisa kemudian itu yang kemudian diunggah ke dalam Oke. screenshot pendaftaran. Begitu, Mbak Oresti. Mungkin solusinya Ya, baik. seperti itu. Jadi bisa PDF digabungkan atau dia foto gitu Bu? Bisa dua-duanya. Kalau nggak salah bentuknya JPEG ya. Kalau nggak salah bentuknya JPEG. Nanti bisa di Udah saya Nitro print juga aja bisa. terus saya foto begitu mungkin Bu. Boleh. Monggo silakan. Baiknya saja yang gampang. Menurut Mbak Resti saja. Baik. Baik. Terima Terima kasih. kasih Mbak Resti. Oke. Baik, saya
Terakhir mungkin ke Mas Yohanes. Sebelum saya jawab-jawab yang di chat, mungkin dibantu juga sama teman-teman yang lainnya, silakan. Ya, Oh, ada 2 lagi, ada 3 lagi. Silakan, Pak ya Yohanes. mohon Apa izin, Bu. kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Silakan, Eh, Pak. ya, saya ingin bertanya tentang legalisir ijazah, Bu. Mhm. Eh, Qadarullah, sepertinya saya sebenarnya saat ini agak tentatif untuk mengikuti wisuda secara onsite karena saya masih minta izin ke perusahaan, tapi in case diberikan mungkin saya hanya punya tambahan waktu 2 hari sebelum balik ke Saudi Arabia gitu, Bu. Apakah Wah, kira-kira memungkinkan misalnya tanggal 8 itu hari Minggu ya, Bu ya? Apakah betul. saya memungkinkan bila tanggal 9-nya saya bisa melakukan legalisir karena saya butuh untuk bawa ke Duta Besar Saudi, Bu. Siap, Mungkin siap, siap, siap. terima kasih. Kalau untuk legalisir, saya tanya sama Oh iya, Bau baik Reksonya Wani. dulu ya, Pak. Siap, siap, Bu. Baik, saya berharap mudah-mudahan bisa hadir onsite ya, Pak. Benar seperti itu. Jadi juga feel-nya bisa dapat gitu terkait dengan wisuda. Pak Ikhwani, ada request. Mungkin nanti bisa hubungi Pak Ikhwani. Terkait dengan legalisir, apakah bisa Gimana, Bu? legalisir? Pak Yohanes akan kembali ke Saudi Arabia. Apakah legalisir bisa diberikan pada saat wisuda? Oke, mungkin nanti ini ya, bagi teman-teman yang mungkin tadi ada keperluan lain, nanti kita coba akomodir lah. Jadi formnya itu kita berikan 1 minggu sebelum pelaksanaan wisuda mungkin ya. Masya Allah. Gitu, Siap, seperti siap. itu. Baik. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat ya, Mas. Oke. Sehat-sehat, Bu. Ya. Siap, kita ke Mbak Mida. Terakhir ya. Hai Mbak Mida. Ibu, halo, selamat Sehat. pagi. Alhamdulillah, Selamat Ibu sore. sehat. Wah, kamu Ibu, lulus ya? Semester ini ya? Nggak mau di-extend? enggak Bu, makasih. Monggo, silakan. Yang mengenai pengambilan toga itu untuk onsite di tanggal 30 saja atau bagaimana, Bu? Oke, baik. Ada Oke, lagi, makasih. Mbak Mida? Makasih, Bu. Itu Sudah saja. itu aja, makasih. Mohon maaf. Oke. Untuk tadi apa tadi? Pengambilan toga ya. Oke. Untuk jadwal pengambilan toga, teman-teman kita akan share nanti infonya di grup ya. Untungnya alhamdulillah teman-teman sudah masuk dalam grup, jadi nanti informasi updating akan kami sampaikan. Untuk pengambilan toga itu tadi untuk yang onsite, teman-teman satu bisa ambil di kampus Unsia di Menara Ragunan, yang kedua teman-teman bisa ambil sebelum kegiatan wisuda ya onsite ya. Tapi memang kami harapkan jam 7 karena nanti boothnya akan kami siapkan di jam 7. Kalau misalkan ternyata teman-teman dari waktunya tidak bisa begitu ya untuk pengambilan. Jadi itu Mbak Mida jawabannya. Dan kedua, kalau teman-teman ada yang diwakilkan, nanti mekanismenya akan kami sampaikan juga di dalam grup. Apakah memang harus konfirmasi dulu begitu ya? Khawatir nanti toganya kami tidak amanah begitu ya. Nah, tentu nanti akan ada prosesnya, ada prosedurnya supaya tetap amanah gitu kan disampaikan ke yang bersangkutan. Walaupun nanti misalkan diwakilkan oleh temannya, tentu ada konfirmasi yang bisa kami lakukan. Mungkin begitu Mbak Mida dan teman-teman. Oke. Saya rasa mungkin dari Resen sudah cukup ya. Ada sedikit tadi dari chat yang belum mungkin dijawab. Untuk terkait dengan toga, tadi sudah saya simpulkan. Dan apabila nanti teman-teman... oh, tadi satu lagi. Mohon izin ya, Bapak Ibu semuanya. Tolong dipastikan ketika teman-teman melakukan pendaftaran wisuda dan juga nanti konfirmasi terkait dengan pendamping, sudah benar-benar dipastikan jumlahnya. Ya. Kemudian sudah juga dipastikan teman-teman memilih onsite atau online. Kami sangat berharap teman-teman hadir onsite karena memang feel-nya tuh berbeda sekali dengan yang online. Meskipun kami juga tidak memaksakan apabila teman-teman ada yang mau hadir online tidak masalah juga. Tetapi kalau misalnya teman-teman dapat hadir onsite, itu teman-teman bisa mendapatkan feel-nya yang berbeda dan juga langsung mendapatkan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI pada saat hari yang sama juga. Sementara kalau teman-teman online butuh waktu untuk bisa melakukan pengiriman dengan teman-teman yang lainnya. Itu yang kami sampaikan. Yang kedua, apabila ada perubahan, misalkan saya sudah bayar onsite, lalu tiba-tiba kemudian ada satu dan lain hal, teman-teman harus kemudian online begitu ya. Kami mohon maaf bahwa biaya yang sudah dibayarkan itu tidak bisa kami kembalikan. Artinya
berarti kan ada spare tuh Bu, sekitar 250, berarti dibalikin dong Bu ke kita. Nah, itulah kenapa kami sampaikan mohon dipertimbangkan matang-matang sebelum teman-teman melakukan pembayaran. Kami berharap apa yang sudah teman-teman pilih itu adalah menjadi hal yang apa namanya maksimal yang bisa teman-teman lakukan, begitu ya. Untuk baju yang dikenakan apa harus kebaya atau bebas? Sebenarnya kalau yang ini privilege dari teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan di Indonesia memang kebanyakan itu untuk wisuda biasanya kebaya, terus kemudian untuk yang teman-teman yang nanti laki-laki itu menyesuaikan apakah jas atau kalau mungkin outfit formal begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Yang terpenting adalah sopan gitu ya, sopan formal gitu ya, sesuai dengan etika ketimuran kita lah, kurang lebih begitu. Oke. Mungkin itu. Dan untuk tempatnya itu di Pejaten Pasar Minggu, kampus UNAS yang ada di Pejaten Pasar Minggu, bukan kampus UNAS yang tempatnya Unsia di Menara Ragunan ya, Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman juga nanti bisa update di dalam web wisuda begitu ya. Nanti di web wisuda kami akan juga update, tapi teman-teman nanti bisa apa namanya mendapatkan informasi itu dan nanti di grup juga akan kami sampaikan secara Google Maps atau mungkin detailnya terkait dengan venue acaranya. Baik, ada Google Maps-nya. Kami nanti akan sampaikan ya di grup ya, Mbak Nova ya, boleh ya. Oke, mungkin itu Pak Ikhwani dari saya. Ada tambahan? Sudah Bu, paling tadi ya reminder untuk datanya kita tunggu sampai tanggal 16. Seperti itu. Ya, Terima kasih. betul. Betul. Kami sangat membutuhkan data-data Bapak Ibu semuanya, khususnya pemutahiran data. Tolong make sure sebelum nanti di-save, kalau dikirimkan, make sure sekali bahwa data-data yang Bapak Ibu sampaikan itu data-data yang betul begitu ya. Karena itu nanti akan related dengan apa namanya related dengan ijazah Bapak Ibu semuanya. Apabila ada data yang tidak sesuai begitu dan juga kami sudah apa namanya cetakkan dalam ijazah maka tidak bisa kemudian dirubah. Cuma nanti ada konfirmasi dan lain-lain begitu ya. Oke. Apakah ada gladi resiknya? Ada. Kalau panitia gladi resiknya di hari Sabtu. Tapi kalau teman-teman mau datang di hari Sabtu, monggo silahkan ya. Biar tahu bagaimana venue-nya, bagaimana kemudian hype-nya. Ya, aduh, saya aja udah merinding deh ngebayanginnya. Jadi kami Baik, sangat Bu tunggu. Meta. Iya, siap-siap Mbak Maria. Jadi Nah, kami saya sangat, ya, baik-baik. Ada pertanyaan Mbak Maria? Iya, sorry Bu mau tanya ya. Kalau ambil toganya lewat dari tanggal 30 tapi sebelum tanggal 8, boleh nggak ya? Boleh. Justru sebenarnya nanti jadwal pengambilan toga onsite itu setelah tanggal 30 sebenarnya. Oh ya, Setelah oke. tanggal 30. Jadi Oke. kita pastikan dulu data pendaftaran teman-teman itu masuk dulu. Lalu kemudian nanti kami akan share di dalam grup jadwal pengambilan toga. Dan juga hari dan juga jamnya. Tapi Oh kami ya. pastikan, kalaupun misalkan tidak bisa, maka pada saat hari H itu kami akan buka booth jam 7 pagi. Tapi mohon dipastikan ya teman-teman bisa hadir paling tidak jam 7 atau jam 7.30. Karena nanti akan ada proses registrasi, walaupun itu scan barcode begitu ya. Tapi tetap teman-teman mungkin akan queuing begitu ya. Kami coba supaya tidak terlalu antri. Tapi if you come earlier, maka teman-teman akan masuk ke dalam ruangan juga lebih cepat, begitu ya. Begitu Mbak Maria, teman-teman semuanya. Baik, Bu, terima kasih infonya. Sama-sama, thank you. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada Izin Bu, pertanyaan-pertanyaan. Bu Dian terakhir. Iya, Pak Al. Iya, kalau seandainya kita misalnya planningnya kita online, nanti seandainya memang mungkin kan kita butuh onsite, bisa boleh berubah ya Bu? Em, Tolong dipastikan dulu Pak, mohon izin. Kalau boleh sebelum tanggal 30 Pak. Kalau ada perubahan ya Pak. Kalau ada perubahan. Jadi sebelum tanggal Dari online kayak 30, onsite ini gitu Bu. betul. Kalau online ke gitu. onsite. Begitu juga dari onsite ke online. Cuman memang secara policy kebijakan kami tidak bisa mengembalikan uang yang sudah dibayarkan, tapi kami bisa mentagihkan biaya yang kurang. Siap. Kayaknya ini banget ya Pak, tapi mohon maaf, begitulah kebijakannya. Saya juga mohon maaf, tetapi hal-hal seperti itu memang harus kami sampaikan supaya nanti teman-teman kita tidak ada misunderstanding seperti itu ya Pak Al. Kami berharap bisa onsite ya Pak, mudah-mudahan bisa Karena hadir.
karena berbenturan dengan apa namanya ada kegiatan. Tapi saya Siap. berencana nanti pas anak saya, dia mungkin semester depan dia wisuda di Unsia, insya Oh, Allah kita baik. di Unsia, Bu. Siap, 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 Ya, siap. terima Mantap, kasih. Pak. Siap. Terima kasih banyak, Pak Al. Baik, Terima kasih mudah-mudahan kalau sama-sama. sama-sama. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga terkait dengan wisuda. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali, silakan nanti teman-teman bisa juga bertanya di kontak pendaftaran ada di dalam wisuda. Mungkin bisa dibantu Mas Casey ditulis nanti wisuda.unsia.ac.id begitu. Di situ nanti akan ada full informasi terkait dengan wisuda. Dan kami doakan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat dan juga selalu fit dan juga dimudahkan rezekinya. Semoga kita bisa bertemu secara Amin. onsite. Benar. Amin. Mas Amin. Aziz, Pak Aziz langsung amin gitu ya. Amin. Iya dong Pak ya. Kalau rezekinya nggak Lagi rame dimudahkan. nih Mbak. Oh Lagi anjir, rame monggo, banget monggo. ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi saya sudah Lagi lihat ada acara mukanya, nih. sudah ada lihat mukanya, sudah alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ketemu sama Pak Aziz kayaknya di tempat ya, di secara onsite ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, baik. Sudah di-share juga oleh Kak Kaisi juga di wisuda.unsia.ac.id dan juga nanti di grup juga kami akan sampaikan. Dan salam sehat semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Mungkin saya akan rencanakan satu lagi. Teman-teman akan kita kumpulkan juga untuk pengisian tracer study dan juga informasi terkait dengan legalisir ijazah begitu ya Pak Ikhwani ya. Itu di tanggal 5 Desember. 5 Desember jamnya jam 3 sore. Jadi memang akan ada tracer study yang harus diisi oleh teman-teman sebelum lulus nanti. Sehingga nanti itu akan berdampak terhadap akreditasi dan juga berdampak terhadap alma mater Bapak Ibu semuanya. Dan ini sangat penting karena menjadi amanah dari Dikti. Kami mohon bantuannya untuk Bapak Ibu semuanya untuk bisa bergabung dan juga melakukan pengisian tracer study secara bersama-sama. Seperti itu ya. Informasi lengkapnya akan kami sampaikan nanti di dalam grup dan selebihnya kami sudahi dulu untuk acara hari ini pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dan juga sudah hadir. Dan insya Allah kita akan ketemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan juga murah rezeki semuanya. Sampai ketemu di Wisuda Unsia di Baik, tanggal terima 8 kasih. Desember. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dian. Thank you. Terima kasih Pak Ibu Al. Meta, Pak Oke. Ikhwani. Terima kasih Bu. Thank you. Ya, sampai Terima ketemu. kasih Terima Pak kasih. Ikhwani. Bu Rati, terima Ketemu kasih Bu Rati. semuanya. Meta. Dadah. Thank Merdeka. you. Merdeka. Merdeka, Pak. Iya. Mas Didik merdeka nih. Sudah selesai. Alhamdulillah. Wah. SI Kombu. Masya Allah. Iya Pak Wid. Njeh. Masya Allah. Panjang Matur ya nuwun. Pak. Panjang Matur ya Pak nuwun Ibu. gelarnya. Sami-sami Pak Wid. Sehat selalu ya Pak. Makasih Mbak Ibu. Nova. Sampai ketemu. Baik, saya izin G. Kami akan tutup nanti Zoom-nya dalam 3, 2, 1. Terima kasih Mas Didi. Sun ya.